Oke, hai, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di YouTube channel saya Salman Alam. Dan guys, thank you so much for watching in this my video ya, walaupun yang nonton paling 10-15 orang, tapi terima kasih banyak. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Yang belum like, comment, dan subscribe, thank you so much everyone. So, in this video we'll learn or talking again with my keresahan ya, like instability of my mental, like susah banget cari kerja ya sekarang ya. Gila nggak tuh? Udah berapa ratus ala. Ya mungkin balik lagi ya, karena memang saya kan jurusannya pariwisata. Sebenarnya kalau untuk ke hotel tuh banyak, cuman saya tidak punya concern terlalu ini ke hotel untuk sementara ini ya. Kayak ya jangan di hotel lah, mungkin di tempat-tempat lain, misalkan entah itu pendidikan dan seterusnya. Jadi singkat cerita, aku ngelamar ke beberapa kampus yang ada di Lombok, namun ternyata kampus-kampusnya masih bilang full, maaf Pak, kita masih belum butuh dosen, kita udah kebanyakan juga sih dosen, maksudnya bukan kebanyakan, pas lah segitu, jadi nggak bisa ditambah lagi gitu. Well, oke lah, untuk alasan itu aku bisa terima, ya udah. Terus juga ada kampus yang bilang, oh maaf Mas, ini untuk jurusan ini dosennya udah ditambah lewat CPNS. Jadi kan memang ada beberapa jalur ya untuk jadi dosen tuh, ada jalur honorer, jalur orang dalam, jalur ini, jalur itu dan seterusnya, sehingga ya intinya nggak bisa masuk karena harus lewat CPNS. Oke, nggak apa-apa. Terus ada beberapa kampus lagi ya yang bilang, oh maaf Mas, ini untuk jurusannya masih belum linear. Orang linear apa loh pariwisata? Dan seterusnya lah. Akhirnya bukan menyerah mencari loker ya, aku cari-cari loker lagi, dan ya lumayan dapat sebenarnya, itu pun unexpected gitu, nggak tidak masuk kriteria. Ya lo lah, Gen Z kayak gini gitu ya, kenapa Gen Z susah dapat kerja ya? Perfectness nggak, gajinya juga nggak banyak, fine ya, nggak fine juga sih, oke lah, not bad. Jadi pengajar ya, jadi tutor bahasa Inggris di salah satu, mungkin teman-teman tahu lah. Well, alhamdulillah, bersyukur sekali dapat kerjaan ya, walaupun memang masih belum gajian, artinya masih belum mulai juga. Tapi udah tanda tangan offering letter ya, dan seterusnya udah selesai clear. Nah, namun kan yang namanya ngajar les ya nggak lama ya, maksudnya paling sejam, mungkin 2 jam, I think. Nggak mungkin sehari full gitu dari pagi sampai sore, I think no lah. So, kita perlu kerjaan yang tetap ya, ya, jadi saya masih mencari kerjaan lagi ya untuk nambahin budget, karena rencananya besok saya mau apply ke working holiday visa tahun depan ya, persiapan untuk IELTS. Jadi mungkin konten ke depan kita akan melihat persiapan IELTS saya sebagaimana, dan pariwisata juga tetap kita bahas, cuman ya gitulah ya, agak kecewa loh sama apa ya, sistem rekrutmen dan seterusnya, kayak susah ya cari kerja sekarang ya. Kalau nggak kenal sama ini, kalau nggak kenal sama itu, kayak peluang untuk dapatnya menurun 90%. Ya, jadi mungkin teman-teman ada info loker, boleh ya teman-teman mungkin yang relate sama jurusan aku, yang tahu ya pariwisata, mungkin ada dosen, mungkin ada pengajar di LPK juga bisa. Di luar daerah juga nggak apa-apa. Aku sudah agak pupus harapan, di Lombok nih agak susah guys ya. Mungkin di luar daerah ya yang salary-nya oke lah kita ambil gitu ya. Apalagi ya? Iya, itulah duniawi ya, dengan kehidupan kita sekarang, kita nggak bisa terlalu berharap banyak dengan pemerintah. Yang seharusnya kan apa sih selalu dijual ya, kelas-kelas menengah. Hitungannya saya kelas menengah guys ya. Jadi bilang kaya banget enggak, tapi dibilang miskin banget juga enggak gitu. Namun kan tetap aja kelas menengah ya perlu kerja, perlu makan juga gitu. Kelas bawah ya mungkin bisa dibantu dengan bansos, tunja apa, PKH dan seterusnya. Kelas atas ya udah punya banyak uang gitu. Nah, kelas medium nih
apa gitu, cuman diperas secara pajak, secara like potong-potongan ini itu yang nggak jelas, atau mungkin jelas sih tulisannya tapi kita nggak tahu uangnya kemana. So like aku udah mulai pupus harapan sih sama Indonesia ya untuk kedepannya kayak gimana. Nggak terlalu berharap banyak ya untuk Indonesia 5 tahun ke depan seperti apa. Jadi aku ingin menyelamatkan diri ke luar negeri ya untuk mencari kerjaan yang salary-nya lebih baik. Like bukan berarti kita pilih-pilih kerjaan, sebenarnya bukan. Cuman memang salary yang kita dapatkan tuh jauh dari UMR yang dibilang sama pemerintah. At least kita dapat UMR lah, tapi ternyata enggak gitu. Untuk beberapa pekerjaan yang random lah, maksudnya yang aku apply beberapa tuh. Misalkan penjaga lapak, kayak penjaga lapak makanan, geprek dan seterusnya. Itu gajinya cuma 500.000 sebulan, 800.000, which is sebenarnya oke lah, sekedar untuk hidup. Kos Mataram tuh sekitar 400-500 lah ya, makan sebulan 300, anggaplah makan dikasih cuman 300.000 sebulan. Kalau kamu punya anak, kalau kamu punya istri, wah, kan jadi suatu hal yang begitu berat menurut saya sendiri. Jadi untuk menikah pun kayak wah susah gitu. Pantesan Gen Z males nikah, gimana, kerjaan susah, salary gak ngontak, terus biaya akad belum, biaya resepsi belum. Ya gitulah, merasa putus asa aja gitu sama negara ini kayak. Terus pemerintah gunanya apa gitu? Kan pemerintah ini gunanya untuk meregulasi gitu, memberikan bukan memberikan lapangan kerja, menyediakan loh, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kok aduh, guru, atau kita balik ke gaji guru loh. Saya pernah ngajar dan gaji guru tuh benar-benar amsyong ya, hancur menurut saya. Gajinya cuma 1 juta tuh udah gede sekali kalau untuk guru honorer. Rata-rata sekarang guru tuh gajinya di 100.000 sampai 300.000 tuh udah gede banget. Well, dengan jam ngajar yang bisa dibilang hampir full time, produktif itu jauh dari kata layak sebenarnya. Namun balik lagi ya, namanya juga orang susah untuk cari kerja, emang nggak mau harus diambil dan seterusnya. Ya, jadi proyeksi saya ke depan, saya akan ngambil WHV, Working Holiday Visa, dan keluar dari Indonesia. Nggak ada dong, mungkin untuk aku punya mimpi untuk keliling dunia sama keluarga, sama istri, mungkin sama atau keluarga yang pengen umroh sekeluarga dan seterusnya. Namun kalau kita proyeksi berdasarkan gaji yang ada di Indonesia, even antum adalah seorang supervisor or manager lah, itu masih berat loh, berat banget. Sedangkan kalau kita comparison with di Australia ya, range salary basic di sana tuh $20 sampai $24, which means that sekitar 200.000 sampai 250.000 in hour. Sejam itu 200.000 sejam. Anggap itu aja, kita jam kerja di Australia tuh dia nggak overtime, karena kalau dia over dia harus bayar uang lembur. Ya sangat sehat lah di sana. Sedangkan kalau di Indonesia kan Anda tidak dibayar uang lembur, bodo amat. Mau kerja 20 jam sehari, bodo amat. Yang penting gajimu cuman ya udah, misalkan DW ya udah 80 aja sehari sampai mati pun sehari itu 80.000 atau 100, like come on lah. Kemudian 200.000 an hour, 6 jam lah seminggu. Libur sehari 6 kali 6 36 jam in a week. Kita kali 200 itu sudah sekitar 20 kali 38. $20 per hari aja dulu. 1,2 ya. 1,2 in a day, and 6 days itu ya mungkin sekitar 12 kali 6, 8. 1,2 kali 6, 72 7,2 juta in a week. Kalau kali 4 itu udah dapat sekitar 28, around 30 juta. Well, I think dengan biaya hidup di sana 15 juta sebulan. Wah, artinya kita saving setengahnya 15 juta. Gaji apa yang di Indonesia 15 juta? Kalau antum nggak level direktur yang udah lama di perusahaan,
atau misalkan antum di Big Four yang udah mungkin 3 tahun kerja, 2 tahun kerja, kalau fresh graduate I think agak susah ya dapat 15 juta. Dan itu tukang sapu. Kalau kita naikin levelnya ke arah retail, ke arah tambang, belum ke arah hospitality, belum ke arah yang lebih teknik, mungkin akan jauh lebih tinggi dari itu. Well, mungkin sekian mungkin ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan yang terbaik dalam mencari pekerjaan. Ini adalah diary pengangguran episode 1. Persiapan untuk ke Australia. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum.